Sometimes feel lonely, right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Fitrianova dengan NIM 144012128038 dari Prodi D3 Keperawatan Stik Siti Khadijah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama, pandangan kita tentang peran bahasa Indonesia. Yang kedua, fenomena bahasa Indonesia di generasi muda. Yang ketiga, permasalahan bahasa Indonesia di generasi muda. Dan keempat, solusi bahasa Indonesia di generasi muda. Baik, yang pertama ada pandangan kita tentang peran bahasa Indonesia. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengenal kebudayaan dan menciptakan berbagai wujud ide, aktivitas, sehingga artefak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Secara umum, dalam kehidupan masyarakat, bahasa punya fungsi utama sebagai alat komunikasi. Namun, bahasa juga bisa memiliki sejumlah fungsi lainnya. Berikut macam-macam fungsi bahasa secara umum di kehidupan masyarakat. 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. 3. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. 4. Bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kedua, fenomena bahasa Indonesia di generasi muda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bagi generasi milenial dalam menghadapi globalisasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi, juga sebagai pengenalan identitas suku dan bangsa. Kesadaran generasi milenial merupakan modal penting dalam mewujudkan bahasa positif yang selanjutnya akan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa nasional. Generasi milenial juga perlu dibimbing agar lebih tangguh menghadapi tantangan-tantangan yang meluas terhadap penggunaan bahasa. Generasi milenial juga perlu dibimbing agar lebih tangguh menghadapi tantangan-tantangan yang meluas terhadap penggunaan bahasa asing. Bahasa Indonesia juga harus diarahkan agar dapat berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bahasa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Saat ini jelas di masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa gaul, dan hal ini diperpada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Saat ini jelas di masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa gaul, dan hal ini diperparah lagi dengan generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Mengapa generasi milenial yang selalu ditekankan dalam penggunaan bahasa Indonesia? Seperti yang kita ketahui, generasi milenial merupakan penerus bangsa yang harus ditanamkan karakternya sejak masih muda agar tua semakin tahu cara menghormati orang lain. Dan yang ketiga, permasalahan bahasa Indonesia di generasi muda. Saat ini jelas di masyarakat sudah banyak adanya penggunaan bahasa gaul, dan hal ini diperparah lagi dengan generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul. Salah satu permasalahan yang muncul dalam penggunaan bahasa pada masyarakat adalah karena adanya bahasa gaul seperti Mamen, Boy, atau bahasa daerah yang menjadi penyumbat bahasa Indonesia yang resmi.
Yang keempat, yang terakhir ada solusi bahasa Indonesia di generasi muda. Generasi muda harus bangga menggunakan bahasa Indonesia karena itu identitas bangsa. Pelajari dulu bahasa Indonesia baru kemudian bahasa asing. Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. Langkah-langkah pencegahan yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Yang keempat, peran variasi bahasa dan penggunaannya. Yang kelima, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia. Dibutuhkan peran para orang tua, guru, dan lingkungan sekitar semestinya mengawasi penggunaan bahasa. Jangan sampai mereka terbawa pengaruh yang buruk yang membuat mereka menggunakan bahasa Indonesia yang demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas semuanya yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.